Nggak kerasa ya, udah mau setahun yang lalu MyNK keluarin mouse pertamanya yang bagus banget yaitu Gozo. Abis itu lama nggak ada kabar dan akhirnya sekarang mereka keluarin mouse baru lagi. Comeback nih ceritanya. So, ada kabar buruk dan ada kabar baik dari mouse barunya MyNK ini. Kabar buruknya adalah meskipun dia ini pakai nama Gozo juga, tapi ini bukan kelas flagship kayak OG-nya Gozo. Makanya ini mouse barunya nih nama lengkapnya adalah Gozo E. E-nya tuh mungkin ekonomis kali ya. Kabar baiknya adalah ya karena dia bukan kelas flagship, jadi harganya terjangkau. Dia ini dijual di Rp379.000 aja, ada paket-paket juga sama perintilannya. Kayak biasa link pembeliannya gue simpan di deskripsi di bawah. Nah, di sini meskipun semacam Gozo baru versi ekonomis ya, tapi gue suka sih dari packagingnya yang masih sama kayak Gozo yang lama. Salah satu desain box mouse yang paling gue suka khususnya buat under 1 juta. Walaupun ya buat kelengkapannya standar aja sih, bukan yang lengkap-lengkap amat di kelasnya, apalagi dia bukan flagship juga. Di sini kita dapat buku sakti, USB-C paracord, dongle Type A yang ada namanya, nice, dan dapat dongle extender yang ada namanya juga plus bentuknya cakep banget. Nah, buat mouse-nya sendiri harga 300 ribuan udah ketebakan ya config-nya kayak apa. Yes, dia sensornya pakai PAW3311-nya PixArt dan koneksinya ini udah support 3 mode koneksi. 3311 tuh sebenarnya masih banyak yang 2 mode sih, jadi bolehlah 3 mode koneksi di sini bisa jadi salah satu poin plus dari Gozo E. Bagusnya lagi Gozo E ini beratnya masih mirip-mirip kayak Gozo OG ya, di sekitaran 59 gram. Ya terlepas dari emang beda kelas dan sekarang sebenarnya 3311 udah mulai banyak yang beratnya itu di kepala 5 gede ya sampai ke 6 kecil. Jadi ini bukan sesuatu yang wah banget, tapi maksudnya oke lah daripada ya tiba-tiba MyNK comeback di 2024 bawa mouse sensor 3311 terus kasih berat di atas 80 gram gitu. Waduh PR banget sih, itu bakalan jadi another G502. Apalagi ini ya kalau lihat size-nya dia yang emang gak kecil-kecil amat, sekitaran medium lah. Panjangnya itu di 123 mm, lebar pinggangnya 57 mm, lebar backnya di 62 mm, dan tingginya cuma 38 mm. Ditambah dia juga baterainya lumayan gede di 500 mAh, jadi sebenarnya size segini udah termasuk ringan kalau ngelihat rasio dimensi dan komponen internalnya. Gue itu kebetulan sering pakai mouse yang kepala 5 juga ya, jadi pas pindah ke Gozo ini bener-bener langsung plug, nggak ada adaptasi sama sekali, langsung familiar sama bobotnya. Palingan ya cuman gripnya aja sih yang emang butuh sedikit adaptasi, soalnya gue lebih sering pakai mouse yang panjangnya itu di bawah 120 mm. Tangan gue 18x8 cm by the way. Gozo E ini grip paling enaknya itu ada di palm grip. Ya salah satunya karena dia agak panjang ya, jadi tangan gue tuh full terakomodir dari mulai pangkal sampai ke ujungnya. Dan karena dia itu ambidex ceper plus nggak ada profil yang nukik-nukik, nggak ada profil aneh-aneh, jadi rasanya telapak tangan tuh bener-bener nggak nguncup sama sekali. Terus juga kalau palm grip itu kan posisi jarinya rebahan di atas klik buttonnya ya. Nah di sini tuh dia klik buttonnya ada semacam curve yang ngikutin bentuk jari gitu loh. Jadi kalau posisi dan size jarinya itu pas, bakalan enak banget sih bikin jari tuh kerasa kayak ada yang wadahin. Nah kalau buat claw grip 18 cm masih masuk banget di sini. Awalnya gua kira claw grip di sini bakalan gak enak ya. Soalnya sekilas tuh ya ngeliat bagian pinggirnya kayak flat gitu loh. Padahal ini kalau gue lihat dari bagian bawah dia tuh sebenarnya curvy agak ke dalam. Secara dimensi juga pinggangnya kan nggak lebar-lebar amat, cuma 57 mm. Jadi dipakai claw grip buat hand size gue tuh nggak ngangkang parah, masih kerasa enak banget. Walaupun ya tetap aja nggak seenak yang pinggangnya slim dan posisi curve-nya tuh pas ada di antara tengah-tengah side buttonnya. Soalnya ini dia posisi curve-nya tuh agak maju dikit. Sama dia kalau ngeliat profil dari bagian samping kelihatan banget kalau hamnya itu di tengah dan cenderung flat ya. Sebenarnya ya nggak ada masalah buat claw grip sih. Cuma yang nggak lebih enak daripada yang hamnya lebih tinggi dikit dan juga cenderung ke belakang. Soalnya kalau ham di belakang buat claw grip itu kepake buat jadi senderannya bagian antara metakarpal dan juga karpal. Nah terus kalau buat fingertip ini 18 cm sebenarnya masih masuk sih ya. Cuma kayaknya gue lebih rekomen buat yang hand size-nya di atas 18 cm sih. Bayangan gue kalau misal kayak di sekitaran 20 cm itu bakalan oke banget. Soalnya kalau di tangan kecil ya bagian belakangnya tuh otomatis nyisain banyak space yang bikin kerasa banget ada sesuatu yang ngekor. Apalagi secara weight distribution ini mouse termasuk balance banget, belakangnya tuh nggak kerasa kopong sama sekali. Nah kalau misalkan mau maksain posisi gripnya itu mundur banget ya fingertipnya otomatis bakalan offset jadi nggak pas di atas switchnya.
So sebenarnya shape Gozo E ini udah termasuk universal, bisa dipakai buat macam-macam grip style, tinggal disesuaikan aja sama hand size-nya. Ini tuh by the way shape-nya beda sama Gozo OG ya. Intinya si Gozo E ini dia profilnya ya ambidex ceper, panjang, landai, dan gak ada yang agresif. Semoga bisa kebayang deh di tangan kalian tuh bakalan kayak gimana. Rekomendasi dari gue sih 17-19 bisa lari ke palm grip di sini, tapi kalau di atas itu ya bisa lari ke relax claw ataupun fingertip. Tapi itu cuma rekomendasi secara umum ya, tetap balik lagi ke selera sih. Next buat button-buttonnya ya, ini si Gozo E ini punya side button yang menurut gue sih so far ini kayaknya jadi salah satu side button dengan feel paling enak buat di kelas 3311. Soalnya dia itu kerasa nggak semushy yang lainnya dan travelnya lumayan pendek, jadi kerasa apa ya, lebih snappy sih. Cuma sayangnya buat main klik housing dia ini kayaknya agak kurang tight sih. Jadi ya pokoknya ada beberapa micro movement sedikit gitu, nggak kerasa anteng diem steady. Padahal switchnya tuh udah bagus banget, dia pakai Huano Blue yang rate-nya di 50 juta kali klik dengan feel yang snappy, nggak ada pre-travel dan tactile-nya sharp. Nah terus buat scroll wheel-nya dia pakai TTC Gold encoder dan ini feel-nya lembut banget sih parah. Step feedback-nya tuh nyaris nggak ada, bener-bener halus. Oke, terus di bagian bawah sini dia ada switch buat on off ya. Terus ada tombol M juga buat pindah-pindah mode antara mode wireless dongle dan juga mode Bluetooth. Sama ada tombol DPI juga yang indikator lampunya itu disimpan di sisi kanan barengan sama indikator mode wirelessnya tadi. Ini buat user tangan kanan agak repot sih kalau mau lihat. Sebenarnya di kiri juga dia ada lampu indikator ya, cuma ini justru lampu indikator buat charging. Di sini juga dia nggak punya dongle storage by the way, jadi terpaksa kalau mau dibawa-bawa ya si dongle-nya harus disimpan di tempat yang terpisah. Sama ini dia buat fitnya sebenarnya udah lumayan bagus sih, cuma sayangnya nggak round edge. Kalau dipegang tuh kerasa banget kotaknya. Tapi ya itu sih, kalau beli paketan sama glass cage-nya ya bisa pakai glass cage-nya aja, yang mana glass cage-nya ini bentukannya yang dot ya. Jadi sebenarnya glass cage-nya ini bisa dipakai di mouse apapun juga. Kualitas glass cage-nya ini bagus sih, kurang lebih mirip-mirip kayak glass cage-nya MyNK dari zamannya Gozo OG, yang mana itu jadi glass cage dari brand lokal yang paling gua suka. Soalnya dia paling kerasa smooth-nya, paling kerasa licinnya. Oke, terakhir sebelum ke software, Gozo E ini build quality-nya boleh lah, bodinya nggak ada creaking, walaupun ya emang side grip-nya masih ada sedikit flex dan ini interference sama side button-nya. Tapi tenang aja, in real life ya mouse-nya nggak akan diremes-remes juga kan. Terus buat coatingnya ini lebih ke arah bertekstur tipis yang agak kasar gitu. Di tangan gue yang kering sih ini nggak licin sama sekali ya, kerasa enak. Tapi nggak sampai lengket juga. Sayangnya buat varian warna hitam ini kasusnya sama kayak Fujin yang kemarin gue bahas ya. Ini kalau disorotin cahaya itu di beberapa spot kelihatan ada flow marknya. Buat varian warna putihnya gue nggak tahu karena nggak pegang. Tapi lagi-lagi biasanya kalau varian warna putih itu dia flow marknya lebih nggak kelihatan sih. Oke, terus buat softwarenya, nah ini menarik nih. Si Gozo E ini dia support yang namanya software web base yaitu QMK.top. Gue agak lupa tapi kayaknya dari semua 3311 yang pernah gue coba itu nggak ada satupun yang pakai web base atau spesifik QMK.top ya. Baru si Gozo E ini doang. Ini harusnya udah mulai jadi standar sih buat pakai web base aplikasi ya. Soalnya keyboard juga udah banyak kan yang support web base. By the way ini kalian bisa sambil lihat-lihat aja ya, pengaturannya udah lengkap lah. Sebenarnya secara fungsi tuh ya kurang lebih sama-sama aja kayak software yang diinstal ya. Toh software kayak gini bakalan selalu ngikutin kapabilitas dari si sensornya tentang apa aja yang bisa disetting. Di luar dari fitur mouse-nya ya kayak RGB misalkan. 3311 kan LOD-nya nggak programmable, jadi ya di softwarenya udah pasti tidak ada. So, setelah gue cobain beberapa mouse di kelas 3311 ya, sekaligus gue udah cobain pakai Gozo E ini juga rutin kurang lebih selama 4 harian. Menurut gue Gozo E ini bisa jadi opsi yang solid banget apalagi kalau spesifik buat ambidex size medium. Soalnya di 3311 itu lumayan banyak yang under 120 mm yang mungkin itu buat beberapa orang bakalan kerasa terlalu kecil atau lebih spesifik lagi terlalu pendek ya. Walaupun emang Gozo E ini lagi-lagi profilnya dia ceper dan gak kelewat lebar, jadi rasanya gak segede itu, gak sebulky itu, gak kerasa yang sampai kayak super light-ish gitu yang hamnya agak tinggi dan juga ke depan ke belakangnya tuh kerasa cukup gemuk ya. Nah ditambah lagi untuk kelasnya 3311 medium size dia ini bisa dibilang proper karena bawa switch yang bagus, 3 mode koneksi dan juga support QMK.
Selama gue pakai juga nggak ada isu apapun dari koneksinya, switchnya, baterainya, termasuk dari sensornya juga yang udah oke banget buat dipakai gaming sehari-hari. 3311 tuh buat FPS juga cukup-cukup aja kok sebenarnya, apalagi buat casual. So, itu aja paling yang bisa gue share tentang MyNK Gozo E ini. Thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.